share. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang keselamatan di laboratorium. Sudah cukup banyak beberapa sharing knowledge yang bicara tentang laboratorium, tapi bicara tentang keselamatan laboratorium belum pernah dibahas. Salah satu contohnya kejadian di Texas Tech University di Amerika pada tanggal 7 Januari 2010. Terjadi ledakan di dalam laboratorium pada saat dua mahasiswa sedang melakukan percobaan, yaitu untuk meneliti karakteristik dan juga sifat-sifat kelarutannya dari materi yang namanya nikel hidrasin perchlorate. Itu senyawa yang dikatakan sangat energetik, kata lain daripada eksplosif yang bisa meledak. Mereka membuat sampel dengan total beratnya 10 gram, sementara yang diizinkan oleh pengawasnya, profesornya, itu hanya 100 mg. Jadi bisa terlihat kira-kira 1000 kalinya lebih besar. Alasannya mereka kalau dibuatnya terlalu kecil, khawatir konsistensi dari karakteristik bahan tersebut tidak bisa terjamin. Oleh sebab itu mereka buat dengan skala yang lebih besar dengan harapan dengan satu sampel maka konsistensi karakteristiknya akan sama. Kejadiannya itu pada saat dari 10 gram itu dibagi dua, satu untuk diuji karakteristik, satu untuk diuji kelarutannya. Di sampel yang pertama yang 5 gram pertama ini kemudian oleh mahasiswa tersebut ditumbuk karena dia sifatnya berbentuk gumpalan begitu, ditumbuk di dalam mangkuk penumbuknya itu dan terjadi ledakan. Untungnya dikatakan tidak ada yang meninggal, tapi mahasiswa yang menumbuk itu mendapat luka bakar dan juga kehilangan 3 jari tangan sebelah kirinya. Ada juga luka terbuka gitu dan juga mata sebelah kirinya karena dia nggak pakai goggles pada saat kejadian sehingga masuk ke dalam matanya dan melukai matanya dan menggores juga mata kanannya dan ada ya luka-luka pada tubuhnya. Jadi nikel hidrasin perchlorate ini bisa bereaksi dengan sangat hebatnya dan menghasilkan nikel chloride, nitrogen, uap air dan amonia. Bisa dilihat jadi ekspansi volumenya akibat reaksi tersebut sangat besar, menimbulkan juga tekanan yang besar. Ini di bawah diberikan reaksinya. Saya coba putarkan sedikit videonya. In January 2010, 2 graduate students at Texas Tech University were conducting research on energetic or explosive compounds, funded by the U.S. Department of Homeland Security. The students were tasked with synthesizing and performing tests on a new compound, a derivative of nickel hydrazine perchlorate. Initially, the compound was made in small batches of less than 300 milligrams. But the 2 students were concerned about potential variability among different small batches of the compound, which could affect later test results. So they decided to scale up the synthesis to make a single batch of approximately 10 grams, enough for all of their testing. They believed that keeping the solid compound wet with the solvent would keep it from exploding. After producing the larger batch, the more senior graduate student observed that it contained clumps that he believed needed to be broken up prior to testing. While wearing safety goggles, he transferred half of the new compound into a mortar, covered the compound with a solvent, and used a pestle to gently break up the clumps. After some time, he took his goggles off and walked away. A short time later, he decided to stir the compound once again. He did not replace his goggles. As the pestle pressed against the compound, it detonated. The graduate student was seriously injured, his left hand severely damaged by the force of the explosion, causing the loss of 3 fingers.
perforation of his eye, and cuts and burns to other parts of his body. Post-accident Ya, itu saja mungkin. photos. Jadi ada satu lagi statistik yang cukup mungkin mengkhawatirkan ya, dikeluarkan oleh jurnal Nature di November 2018. Tidak disebutkan berapa banyak kejadian kecelakaan di laboratorium, tapi ini statistiknya dari banyak kejadian ternyata 1/4 sampai 1/3 itu kira-kira tidak dilaporkan. Jadi ada kejadian-kejadian terkait dengan keselamatan di laboratorium tapi tidak dilaporkan. Kemudian 1/4 kira-kira peneliti menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan risk assessment, kajian risiko sebelum melakukan pekerjaan di laboratorium. Jadi yang utama ini akademik, peneliti di akademis yang paling tidak melakukan kajian risiko. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok laboratorium di industri dan juga laboratorium di pemerintahan. Kemudian datanya dari tahun 1966 sampai 1984, 81% kecelakaan itu terjadi di laboratorium pendidikan, 13% di laboratorium penelitian, dan 2% kira-kira di industri. 40% dari peneliti hanya 40% dari peneliti yang menggunakan perlengkapan keselamatan yang baik sepanjang waktu selama bekerja. 25% dari peneliti tidak pernah diberikan pelatihan tentang bahaya di tempat kerja mereka. Juga tidak tersedianya informasi keselamatan yang cukup untuk bahan-bahan kimia yang mereka gunakan di tempat kerja. Bahaya-bahaya di tempat kerja, bahaya kimia, tentu saja cukup banyak bahan kimia yang bisa mulai dari yang ringan menyebabkan iritasi sampai bisa menyebabkan kanker, walaupun dengan jumlah yang kecil tergantung dari bahan kimianya. Kemudian biological hazard, biologis, mulai dari binatang, dari patogen, dari mikroorganisme yang bisa mengalir lewat darah, seperti virus dan bakteria. Kemudian juga bahaya fisik, mulai dari paparan pada kebisingan, posisi tubuh yang kurang benar, kemudian dari sifat-sifat bahan yang digunakan yang bisa meledak dan terbakar, menyebabkan kebakaran dan ledakan, kemudian juga bahaya dari keselamatan, seperti peralatan-peralatan yang digunakan, termasuk juga listrik yang ada di dalamnya, dan juga bisa mengakibatkan ledakan. Kemudian juga alergi. Di beberapa tempat ditemukan adanya peneliti di laboratorium yang alergi terhadap lateks. Lateks banyak digunakan sebagai sarung tangan juga untuk beberapa peralatan lain di laboratorium. Ini yang dicatat dari kejadian Texas Tech University itu, ternyata laboratorium safety management tidak tersedia. Memang bisa difahami karena belum ada peraturan. Jangankan di Indonesia, ya, di Amerika pun belum ada peraturan yang mengatur tentang pekerjaan di laboratorium mengenai keselamatannya. Kemudian hazard evaluasi bahaya untuk penelitian-penelitian, untuk pekerjaan-pekerjaan eksperimental itu juga tidak tersedia. Kemudian secara organisasi tidak terdapat uraian yang jelas, tanggung gugat dan tanggung jawab, juga pengawasan terhadap keselamatan. Demikian Pak Edi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas penyampaian testimoninya sore hari ini. Sebentar nih. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami serahkan kepada Pak Sasmika Saputra. Terima kasih Pak Sasmika, silakan. Baik Pak Edi, terima kasih sebelumnya. Ini berapa lama ya Pak? Ya, presentasi 50-60 menit, terus dilanjutkan tanya jawab. 40, ya ini ininya, sampainya 38 slide. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, perkenalkan, saya Casmika Saputra. Sebetulnya
materi yang dibawakan di sini ini adalah disertasi saya, hasil disertasi saya, karena sebetulnya baru kemarin bulan lalu ya, saya sudah lulus S3 dari Fisika ITB. Dan saat ini sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu saya sudah menjadi bagian dari keluarga Teknik Fisika Telkom University. Nah, pengembangan spektrometer mobilitas ion dan charger aerosol. Ini sebetulnya ada 2 jenis device yang saya kembangkan. Pertama terkait spektrometer mobilitas ionnya. Kemudian yang kedua charger aerosol. Kalau di judul disertasi mungkin ini bukan charger, tapi saya gunakan padanan ke bahasa Indonesia, yaitu alat pemuatan listrik. Nah, outline-nya kira-kira seperti ini, mulai dari latar belakang dan penjelasan secara singkat, mungkin DMA itu apa, charger aerosol itu apa, kemudian bagaimana pengembangannya, kemudian hasil dan diskusi, lanjut kesimpulan. Slide-nya mungkin memang banyak, cuma insya Allah saya segera ya, secepat mungkin diselesaikan. Nah, latar belakang, jadi secara umum kajian dari S3 saya ini berkaitan dengan aerosol sejak S2 sebetulnya. S2 ini lebih ke pengukuran monitoring menggunakan optical particle counter yang dikombinasikan dengan pulse high analyzer. Nah, yang S3 ini topik saya terkait dengan pengukuran aerosol, tapi lebih spesifik ke bagian tertentu nanti akan dijelaskan. Nah, secara umum aerosol itu bisa bermanfaat sebetulnya, bisa juga berdampak negatif. Kalau yang berdampak negatif tentu saja bisa banyak, contohnya misalnya polusi udara. Untuk yang dampak yang positif, ada beberapa aerosol yang digunakan untuk misalnya kesehatan, untuk inhaler atau pembawa obat dan sebagainya. Nah, sejak dulu sebetulnya sudah ada untuk menganalisis aerosol itu bisa menggunakan aerosol sampler. Ini sudah dikembangkan sejak dulu oleh Anderson. Sampai sekarang pun sebetulnya masih digunakan. Jadi menggunakan impaksi bertingkat. Namun kekurangannya di sini karena ini dibuat secara mekanik. Jadi range dari pengukuran kita misalnya ini ukurannya 2 mikro sampai misalnya 1 mikro sampai 2 mikro, kemudian di bawah 1 mikro dan di bawah 0,5 mikro. Jadi pemecah-pecahannya, distribusinya lebih besar lah ininya, binnya. Jadi untuk keperluan tertentu kita perlu penganalisis aerosol yang lebih teliti. Misalnya range-nya bisa lebih halus lagi. Nah, secara umum ya aerosol tidak selalu berbahaya. Kemudian aerosol ini bisa dikategorikan bioaerosol jika dia mengandung unsur hidup, ya misalnya mengandung virus, semacam misalnya droplet dari kalau kita bersin gitu ya. Jadi, nah ini topik ini semakin banyak juga kalau misalkan berkaitan dengan COVID. Kemudian ada aerosol yang mengandung unsur radioaktif, bisa kita sebut sebagai radioaerosol. Nah, secara fisik kita bisa mengukur menggunakan tadi aerosol sampler. Jadi untuk mengetahui ukuran dan jumlahnya ini bisa menggunakan aerosol sampler. Tapi rentangnya tadi terbatas. Kemudian
bisa juga menggunakan optical particle counter. Biasanya OPC yang ada di pasaran range-nya masih terbatas. Jadi kategorinya misalnya 0,5 mikro sampai 1 sampai 2,5, kemudian di atas itu. Jadi pembagiannya masih kasar. Nah, itu bisa diperbaiki sebetulnya menggunakan pulsar analyzer. Jadi kami mengambil sinyal keluaran dari OPC ini bisa diolah lebih lanjut sehingga distribusinya lebih smooth. Nah, ini sudah pernah kami kerjakan saat S2. Nah, ini sudah publish di Measurement Science Technology. Selanjutnya ini yang berkaitan dengan topik S3 ini. Nah, selain aerosol sampler OPC, ada juga pengukuran bisa menggunakan Scanning Mobility Particle Sizer, SMPS. Nah, untuk pengukuran yang terakhir ini lebih standar ya, lebih terstandar karena kalau jika menggunakan OPC ini tentu banyak faktor lain selain ukuran. Misalnya faktor indeks bias juga akan mempengaruhi sinyalnya. Kalau mekanik ya kita akan terbatas di rentangnya nanti. Nah, dengan menggunakan listrik, karena listrik tentu kita bisa kontrol lebih mudah, sehingga rentangnya bisa lebih fleksibel, kemudian juga terhindar dari pengaruh indeks bias tadi. Ya, kalau menggunakan OPC ada kelemahan di situ. Nah, secara umum SMPS itu seperti ini. Jadi ini beberapa komponen utamanya. Pertama ada charger aerosolnya di sini. Kemudian ada DMA, Differential Mobility Analyzer. Kemudian ada particle counternya. Ini bisa menggunakan OPC, CBC, ataupun Faraday Cup electrometer. Kemudian display pengolahan. Nah, bagian yang saya kerjakan itu adalah bagian ini, bagian alat pemuatan listrik aerosol ini, charger aerosol. Karena ini komponen yang penting dalam pengukuran. Sebab karena dia berbasis listrik, berbasis elektrik, penggunaan di DMA ini, seleksi partikelnya berbasis listrik, maka partikel yang diukur itu harus memiliki muatan. Nah, muatan di partikel ini idealnya adalah satu muatan per partikel. Tapi tentunya tidak mungkin kita membuat partikel itu hanya memiliki satu muatan saja. Jadi pasti ada partikel yang misalnya memuat 2 muatan atau lebih, atau bahkan ada partikel yang tetap netral. Jadi perlu charger aerosol di sini. Nah, baik misalkan partikel yang sebelumnya ini partikelnya netral maupun sudah bermuatan. Nah, kalau sudah bermuatan, kita tetap perlu charger agar muatannya bisa teridentifikasi. Jadi kalau misalkan partikelnya sudah bermuatan, kan kita tidak tahu apakah partikel itu memiliki satu muatan atau banyak muatan. Nah, dengan dilewatkan ke charger aerosol, diharapkan partikel jumlah muatan di partikel itu bisa kita tentukan atau kita ketahui distribusi jumlah muatan per partikelnya. Nah, kalau distribusinya diketahui, tentunya di pengolahan akan mudah untuk mengidentifikasi ukuran partikelnya. Nah, charger aerosol ini bisa berbasis bahan radioaktif atau menggunakan fotoionisasi, dan juga bisa menggunakan ionisasi elektrik.
Nah, ini saya menggunakan ionisasi berbasis elektrik, menggunakan corona discharge. Nah, kemudian yang saya perlukan adalah menghasilkan ion yang bipolar, artinya memproduksi ion positif maupun ion negatif. Karena memang ion bipolar ini cenderung cocok digunakan untuk perangkat charger aerosol. Nah, masalah berikutnya adalah charger aerosol ini kami kembangkan, tapi alat untuk mengkarakterisasinya ini kami belum punya. Maka di penelitian ini kami juga membangun spektrometer ion untuk menganalisis charger aerosol ini sebetulnya tujuan utamanya. Nah, karena charger aerosol ini menghasilkan ion dan ion itu berdasarkan referensi ukurannya kira-kira 1-3 nanometer ion udara. Sehingga kita perlu spektrometer ion dengan klasifikasi 1-3 nanometer setidaknya. Sehingga selain dibangun charger aerosol, kami juga membangun spektrometer mobilitas ion. Nah, terkait spektrometer mobilitas ionnya, ini kami menggunakan DMA. Seperti DMA di sini, tapi kalau untuk SMPS ini, kita menggunakan DMA yang klasifikasinya ya, sesuai apa yang kita ingin ukur. Misalnya kita ingin mengukur partikel ukuran di bawah 100 nanometer, berarti ya DMA di sini daerah klasifikasinya sekitar di bawah 100 nanometer juga. Nah, karena ingin mengukur 1-3 nanometer, berarti kami harus mendesain DMA dengan daerah klasifikasi 1-3 nanometer. Nah, secara umum menggunakan silinder konsentrik. Di sini menggunakan silinder konsentrik, ada silinder luar, silinder dalam. Nah, silinder dalam kita beri tegangan PDMA, sedangkan silinder luar ini kita groundkan, sehingga muncul medan listrik. Nah, partikel atau ion tadi yang masuk ke sini, nanti selain tertarik oleh medan listrik, juga di sini kita beri aliran udara selubung. Aliran udara selubung ini membawa ion ke kanan, sedangkan medan listrik membawa ion ke arah radial. Misalnya di sini kalau ion positif kita beri tegangan negatif, berarti dia akan tertarik ke dalam. Nah, sehingga lintasannya akan berbelok sedemikian rupa. Nah, dengan mengatur tegangannya dan mengatur laju aliran selubung ini, kita bisa dapati ion atau partikel dengan ukuran tertentu yang bisa memasuki slit keluaran. Sehingga slit keluaran ini terseleksi ion dengan mobilitas tertentu atau ukuran diameter tertentu. Nah, untuk mengetahui distribusi, berarti kita bisa men-scan tegangannya, misalnya dari tegangan terkecil ke tegangan terbesar. Nanti yang keluar juga akan bervariasi. Tentunya setelah keluar dari DMA ini, kita ukur menggunakan FCE, Faraday Cup Electrometer, untuk mengetahui jumlah ion yang terseleksi. Rumusannya seperti ini, jadi mobilitas ion yang terseleksi ini bergantung pada QSA-nya dan tegangan DMA-nya. Kemudian berkaitan dengan resolusi DMA-nya, ini secara matematis diusulkan oleh Knudson dan Whitby berbentuk
segitiga. Jadi ZI ini target kita, target mobilitas yang diseleksi. Ternyata yang terseleksi tidak hanya yang bernilai ZI, tapi ada plus minusnya. Jadi di situ ada resolusi dari DMA-nya. Nah, namun di rumusan Knudson dan Whitby ini masih banyak asumsi, sehingga sebetulnya seharusnya ukuran dari slit masukan dan keluaran ini seharusnya berpengaruh pada resolusi, tapi di rumusan ini tidak ada. Nah, ini juga menjadi kajian kami. Jadi kalau di rumusan ini tidak dipengaruhi oleh celah, ukuran celah. Jadi kami di penelitian ini kami investigasi bagaimana celah ini bisa berpengaruh terhadap resolusi. Kira-kira gambarannya distribusi mobilitas ion itu seperti ini. Kalau resolusinya rendah, misalkan ada 2 peak, ya, ini dia tidak terlihat begitu jelas apakah ini ada 2 peak atau hanya 1 peak dengan noise. Resolusi tinggi sudah terlihat, atau resolusi sangat tinggi ini sangat jelas perbedaan antara peak yang sini dan peak yang berikutnya. Nah, terkait dengan charger aerosol, secara konsep ketika ada partikel masuk, kemudian, nah untuk charger aerosol yang dikembangkan strukturnya seperti ini. Jadi kita buat semacam tabung, kemudian dikasih selang di sini, pipa berbentuk tabung. Dengan ditutup-tutupnya ini ada ionizer. Jadi ada ionizer elektrik. Karena yang kita butuhkan adalah bipolar, kita gunakan 2 ionizer, yang positif dan negatif. Yang positif menghasilkan ion positif, yang negatif menghasilkan ion negatif, sehingga partikel yang masuk akan berinteraksi dengan ion-ion itu secara difusi, kemudian keluar partikel akan membawa muatan. Nah, bagaimana distribusi muatan di setiap partikel ini? Itu sudah dijelaskan, ada literasinya. Jadi kira-kira distribusinya berbentuk distribusi Boltzmann untuk ukuran partikel ini. Nah, distribusinya karakteristik charger aerosol tadi yang perlu kita ukur, yang perlu kita ketahui dari charger aerosol itu, pertama distribusi mobilitas ion yang dihasilkan, yang diproduksi, kemudian ada berapa banyak partikel yang diproduksi. Jadi karena menggunakan ionizer elektrik, di ionizer elektrik ini kan 2 elektroda yang diberi tegangan tinggi, sehingga muncul korona yang sehingga bisa mengionisasi udara. Nah, karena di sini tegangannya cukup tinggi, bisa jadi elektrodanya itu juga akan terkikis. Nah, hasil kikisan elektrodanya itu menjadi partikel yang kita sebut sebagai partikel baru di sini. Nah, tentunya untuk keperluan charger aerosol, produksi partikel baru ini kita tidak harapkan. Artinya semakin sedikit partikel baru yang diproduksi, semakin bagus kualitasnya. Kemudian penetrasi ini kaitannya dengan efisiensi chargernya, fraksi netral dan efisiensi. Nah, fraksi netral ini dimodelkan oleh Gunn seperti ini distribusinya. Jadi ini sebetulnya fraksi netral model Gunn ini adalah perbaikan dari distribusi Boltzmann. Jadi Gunn ini menambahkan faktor di bagian bawah belakang ini, ln, n plus, z plus.
Kemudian pendekatan lain ada pendekatan Weidenholzer. Nah, sebetulnya untuk Weidenholzer ini rumusan empiris berdasarkan model Fuh juga. Jadi, ada model lain. Jadi dia sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, yang kami kembangkan bagian ini. Jadi mini cDNA ini adalah komponen utama dari spektrometer mobilitas ionnya yang tadi dikembangkan. Kemudian di sini charger aerosol. Jadi yang kita ingin karakterisasi menggunakan menggunakan spektrometer mobilitas ion. Tapi tentunya sebelum digunakan untuk karakterisasi charger aerosol yang dikembangkan, ya ini sudah divalidasi dulu, jadi dibandingkan dengan referensi. Kemudian ini adalah sistem push flow-nya, jadi ini menyuplai udara bersih dan kering. Nah, untuk karakterisasi charger aerosol ini tidak menggunakan partikel. Jadi ini udara bersih dan kering masuk, kemudian diukur distribusi ionnya menggunakan mini cDMA dan Faraday Cup electrometer. Desainnya seperti ini. Ukurannya tidak begitu besar, ini sekitar 17 cm ini tingginya. Nah, di sini ada komponen pentingnya, ada mesh di sini. Jadi aliran di sini agar lebih laminer, dilewatkan dulu ke mesh. Kemudian ini bagian silinder dalamnya. Jari-jarinya 0,75 cm. Jadi kemudian ini jari di bagian sini, ini ion masuk sini. Nah, ini ada slit masukannya di sini, slit keluarannya di sini. Dia keluar ion yang terseleksi, kemudian masuk ke FCI. Nah, kami juga melakukan simulasi. Jadi menggunakan metode Euler saja. Jadi partikel ini mengalami gaya elektrik dan juga gaya drag dari aliran udara. Kemudian di track trajektorinya kita cari tahu. Kemudian yang masuk ke slit itu ada berapa. Kita anggap partikel itu masuk ke slit keluaran atau partikel itu terseleksi jika ya dia sudah menyentuh silinder dalam dan lokasinya ada di lubang slit di sini ya, di keluaran. Kemudian ini diagram dari charger aerosolnya. Nah, yang SMAC ini adalah charger aerosol juga, tapi dia sudah established, jadi sudah ada ininya, publikasinya, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk pembanding yang kami kembangkan di sini, yang MHM ini. Nah, di sini ionizernya kita menggunakan MHM, model MHM. Ada dua, yang satu plus, satu negatif untuk ion negatif. Kemudian MHM ini sebetulnya modul yang sudah jadi, modul ionizer yang sudah jadi, tapi karena kita ingin variasikan bagaimana produksi ionnya, jadi kami modifikasi sedikit power supply-nya. Jadi kita
modulasi, ya, semacam dimodulasi, sehingga HV-nya ini on off terus dengan frekuensi tertentu. Jadi kita kontrol menggunakan microcontroller. Nah, tujuannya adalah agar produksi ionnya ini bisa kita kontrol jumlahnya. Jadi di sini untuk eksperimennya sebetulnya ada banyak. Jadi selain untuk mengukur, nah ini untuk mengukur konsentrasi ion menggunakan ion counter, dan distribusi ion menggunakan CDMA, dan untuk mengukur penetrasi, kemudian efisiensi dan juga fraksi netral, itu perlu beberapa step eksperimen yang cukup harus hati-hati, karena di sini yang kita ukur ion yang mudah sekali terdeposisi di dinding atau mengalami rekombinasi. Sekilas saja ini untuk menganalisis bagaimana ion itu berinteraksi dengan partikel, kami memproduksi partikel yang monodisperse, artinya ukurannya tunggal. Nah, bagaimana kami memproduksi ion partikel yang ukurannya tunggal? Misalnya kita ingin tahu karakteristik jumlah ion, jumlah muatan yang ada di partikel ukuran sekian nanometer misal. Nah, berarti kita perlu produksi partikel tunggal, ya, ukuran tunggal. Nah, untuk memproduksi partikel tunggal ukurannya, kita menggunakan LDMA. Jadi LDMA tadi yang di SMS tadi, yang sebetulnya sistem SMPS ini. Nah, kita memproduksi menggunakan atomizer. Jadi bahannya NaCl, larutan NaCl diproduksi, kemudian ke dryer dikeringkan, di droplet-droplet airnya dihilangkan sehingga tersisa partikel-partikel NaCl. Nah, kemudian LDMA ini menseleksi ukuran NaCl yang kita inginkan. Jadi misalkan kita perlu NaCl dengan ukuran 50 nanometer. Berarti kita set sedemikian rupa sehingga keluaran di sini partikelnya sudah monodisperse. Nah, partikel monodisperse ini kita gunakan untuk karakterisasi MHM charger yang kita kembangkan. Nah, di sini, nah tapi keluaran dari LDMA ini masih bermuatan, karena ini menggunakan seleksinya menggunakan listrik, ya, mobilitas listrik. Berdasarkan mobilitas listriknya, partikel yang keluar ini masih bermuatan, sehingga untuk menghilangkan muatannya kita gunakan charger di sini. Jadi untuk menghilangkan muatannya kita berikan muatan lagi. Jadi misalnya awalnya bermuatan positif 1, kita berikan muatan negatif 1 sehingga jadi netral. Nah, tentunya tidak semua keluaran dari sini netral, tapi masih ada yang bermuatan. Nah, sehingga diperlukan kondenser untuk menghilangkan sisa muatan. Sehingga keluaran dari kondenser ini murni partikel yang diketahui ukurannya, monodisperse, dan juga bersifat netral. Nah, sehingga bisa digunakan untuk karakterisasi MHM charger yang kita kembangkan. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa ion ini sangat mudah sekali terdeposisi atau mengalami rekombinasi. Sehingga karena karakterisasi kita lakukan itu menggunakan kondenser 2, di sini jaraknya cukup lumayan. Jadi panjangnya sekitar, panjang kondensernya sekitar 25 cm. Saya lupa panjangnya, sekitar 25 cm.
Nah, sehingga kita harus koreksi. Jadi ada koreksi untuk mengkompensasi ion-ion yang hilang di perjalanan untuk menghitung fraksi netral. Jadi kalau di referensi untuk menghitung fraksi netral itu tinggal kita bandingkan jumlah partikel yang diukur di CPC ini saat kondensernya misalnya saat on, artinya partikel keluaran di sini netral yang terukur dibandingkan dengan jumlah partikel keseluruhannya. Karena setup kita seperti ini perlu adanya koreksi. Nah, kita dapatkan rumusan koreksinya seperti ini. Nah, ini tergolong baru juga karena sebelumnya belum ada yang melakukan hal ini. Oh ya, tadi yang terkait mini CDMA yang dikembangkan ini ukurannya jari-jari dalam ini 3,5 mm. 0,7 ya. Jadi 0,7 diameternya, 0,7 cm. Dan seterusnya. Kemudian tegangan yang digunakan minus 167 sampai 167 volt. Positif ya, minus sampai positif. Kemudian laju aliran udara selubungnya 5 sampai 20. Nah, kira-kira jika saya menggunakan QSA5, maka dengan spesifikasi ini, rentang ukur mobilitas yang kita dapatkan itu sekitar 0,051 hingga 8,595 cm2 per volt per sekon mobilitas. Atau kalau dikonversi ke diameter mobilitas, ukuran diameter, kira-kira ukurannya 0,49 sampai 6,46 nanometer. Di nilai yang lain ini rentangnya bisa berbeda. Nah, jika ingin menggunakan yang resolusinya lebih tinggi, tentu saja menggunakan yang 20 karena di sini rentangnya sudah cukup untuk mengukur ion 0,25 sampai 3,22 nanometer. Nah, ini beberapa contoh hasil pengukuran dari beberapa charger aerosol. MHM charger ini yang kami kembangkan, kemudian SMART ini bisa kita jadikan referensi. Kemudian DNCD ini juga sebetulnya kami kembangkan di lab. Nah, hasil distribusi mobilitas ionnya berbeda setiap charger dan memang seperti itu. Jadi setiap charger bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, makanya setiap kami membangun charger aerosol itu harus dikarakterisasi distribusi mobilitas ionnya. Nah, spektrometer mobilitas ion yang kami kembangkan ini juga sudah kami gunakan dan digunakan untuk penelitian dan sudah ada yang publish di Aerosol Science and Technology. Ini adalah simulasinya sebetulnya, simulasi aplikasi yang dikembangkan untuk simulasi tadi. Tentunya digunakan untuk menganalisis resolusi dari spektrometer, misalnya akibat pengaruh lebar slit. Jadi, sebelumnya kan di penelitian sebelumnya tidak diinvestigasi apa terkait pengaruh lebar slit secara mendalamnya. Di sini sayangnya kami baru sempat menganalisis pengaruh lebar slit terhadap resolusi ini
berdasarkan simulasi. Jadi untuk eksperimennya kami belum lakukan. Jadi lebar slit ini memang secara signifikan mempengaruhi resolusi DMA dan pengaruhnya ternyata linear. Kemudian terkait dengan charger aerosol yang dikembangkan, nah di sini kami variasikan duty cycle dari HV-nya. Di diagram sebelumnya kan kami menambahkan di sini ya, menambahkan komponen untuk membuat HV ini on off dengan frekuensi tertentu. Dan diatur melalui duty cycle dari PWM yang diberikan. Hasil dari pengukuran untuk MHM minus, duty cycle-nya kita ubah-ubah dari 20 sampai 50, dan yang plus kita ubah-ubah dari 10 sampai 50. Ternyata kurvanya seperti ini. Jadi rasio ion yang dihasilkan, jadi perbandingan ion positif dan ion negatif yang diproduksi itu bergantung terhadap duty cycle yang diberikan. Artinya dengan mengatur duty cycle-nya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga rasionya sesuai yang diinginkan. Nah, jika ingin menggunakan yang seimbang, artinya rasionya 1, itu kira-kira kita gunakan di daerah sini. Misalnya duty cycle-nya 20 dan juga yang positif 20, sekitar 20. Tepatnya ada nilai tepatnya. Nah, kemudian yang warna hitam ini sebetulnya model yang kami kembangkan untuk menjelaskan fenomena ini. Nah, modelnya ini sebetulnya modelnya sudah jadi modelnya di sini laju produksi ionnya, Q ini laju produksi ion, N ini ionnya, alpha ini adalah laju rekombinasi, omega ini faktor kehilangan ion karena interaksi. Jadi jumlah ion yang terdeposisi di dinding, kemudian tau G ini waktu retensi ion di dalam alat pembuatan. Artinya seberapa lama ion ini bertahan di dalam chambernya. Karena di sini diberikan aliran udara sehingga ion akan terbawa. Nah, secara spesifik untuk MHM charger dan smart, ini kami bandingkan distribusi mobilitas ionnya. Ini menggunakan aliran yang 20 sehingga dihasilkan distribusi yang lebih tinggi resolusinya. Nah, tapi untuk yang smart ini kita temukan ada 2 puncak. Tapi MHM charger juga sebetulnya ada 2 puncak kalau kita amati. Tapi mungkin perbedaannya adalah di intensitasnya. Di sini puncak kedua, intensitas dari smart ini lebih tinggi dari yang ion negatif. Juga ditemukan 2 puncak. Nah, adanya perbedaan distribusi mobilitas ion antara smart dan MHM charger tentunya akan memberikan perbedaan karakteristiknya. Kemudian kita lihat bagaimana fraksi netralnya. Oke.
sebetulnya ada efisiensi dari charger ini, cuma mungkin tidak ditampilkan di sini. Nah, yang paling penting dalam pengembangan charger aerosol ini adalah bagaimana fraksi netral partikel yang dihasilkan. Artinya jumlah partikel yang tetap netral setelah melewati charger aerosol dibandingkan dengan keseluruhan total partikel. Nah, MHN charger yang dikembangkan itu yang ini sangat awalnya memang jauh dari model maupun referensi charger yang misalnya menggunakan americium. Nah, penggunaan charger menggunakan bahan radioaktif ini sebetulnya lebih banyak diminati karena kalau menggunakan bahan radioaktif tentunya lebih stabil, juga tidak ada produksi partikel baru akibat tadi kikisan dari elektroda. Nah, ini data dari Kwon, dia membandingkan SMAC dengan americium kurang lebih sama. Dengan model juga hampir mirip. Nah, awalnya hasil kami ini agak jauh, tapi jika menggunakan koreksi dengan faktor koreksi, ternyata hasilnya memang hampir sama juga di daerah sini. Nah, artinya charger aerosol yang kami kembangkan ini sudah baik ya kinerjanya, juga memiliki performa yang mirip dengan penggunaan americium. Nah, sehingga charger aerosol ini bisa kami gunakan untuk di aplikasi aerosol itu. Jadi kesimpulannya kami sudah mengembangkan spektrometer mobilitas ion. Rentangnya sekitar 0,2 sampai 3,2 pada laju selubung 20 liter per menit dan seterusnya. Kemudian terkait charger aerosol yang dikembangkan, rasio produksi ion bisa kami kontrol dan rata-rata mobilitas listrik distribusinya sekitar 1 dan 1,67. Kemudian untuk produksi partikel baru, MH charger yang kami gunakan, yang kami kembangkan ini produksinya 5,2 per cm3. Sedangkan SMAC ini 8,6, artinya lebih unggul, MHM charger lebih unggul daripada SMAC terkait dalam hal produksi partikel baru. Nah, terkait spektrometer tadi sudah kami gunakan untuk publikasi di sini. Terkait charger aerosol juga sudah kami publikasikan di sini. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasinya. Mangga, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Sasmika. Ini waktunya, ini sampai jam tepat sekali 16.30 nih. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan mungkin ada komentar. Saya mulai dengan yang ada di chatbox ya. Silakan menulis pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti saya bacakan untuk disampaikan kepada Pak Sasmika Saputra. Yang pertama ini dari Pak Sabarnababan. Pertanyaannya mohon dijelaskan contoh penggunaan charger aerosol. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, secara khusus sebetulnya charger aerosol ini ya kami gunakan untuk di salah satu komponen di SMPS. Di SMPS ini untuk karakterisasi partikel, ukuran diameter partikel secara umum. Jadi setiap SMPS pasti memerlukan charger aerosol. Jadi secara khusus
untuk aplikasi di bidang aerosol ini ya untuk di bagian ini. Tapi aplikasi lain juga tidak menutup kemungkinan. Misalnya ada juga yang menggunakan charger aerosol untuk mengukur secara langsung PM 2,5. Jadi tidak lagi menggunakan long DMA di bidang aerosol. Atau di bidang kesehatan mungkin karena charger aerosol ini sebetulnya komponen utamanya adalah ionizer ya. Di kebutuhan kesehatan mungkin ionizer banyak digunakan untuk sterilisasi udara. Misalnya dipasang di air conditioner ya. Jadi udara yang dihasilkan lebih bersih karena partikel yang bermuatan itu lebih mudah terperangkap. Atau konon katanya juga ion-ion negatif itu bisa mengubah mood manusia juga. Jadi kalau ini ion dihasilkan di ruangan itu bisa mempengaruhi mood ya, katanya kata artikel di Nature. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya ya, pertanyaan dari Pak Dasri ini. Izin bertanya Pak Sasmika, ini ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, seberapa besar tegangan yang dibutuhkan oleh alat pemuatan listrik aerosol cas yang dikembangkan? Satu pertanyaan dulu, Pak. Baik, untuk tegangan yang digunakan ya sebetulnya tergantung elektroda yang digunakan. Misalnya jarak elektrodanya cukup jauh ya, tegangannya mesti lebih besar juga. Atau yang menggunakan semak tadi, semak itu dia elektrodanya di permukaan saling bertumpuk dipisahkan oleh dielektrik, itu juga tegangannya tertentu juga. Nah, untuk kasus MHM charger yang kami gunakan ini tegangannya plus, untuk yang minus sekitar 4,5 kilovolt, yang positif sekitar 4 kilovolt. Tentunya tegangannya tidak DC murni, di situ dia ada ripple-nya sehingga untuk mengurangi loncatan apa ya, untuk mencegah spark yang terjadi di elektroda. Baik, pertanyaan nomor 2. Seperti apakah rekayasa spektrometer yang dikembangkan serta berbahan baku apa? Mungkin dengan slide ini. Nah, komponen utamanya yang kami kembangkan seperti ini kan, secara umum diagramnya seperti ini. Jadi ada suplai udaranya di sini. Nah, yang utama di sini ada mini CDMA. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau bentuk jadinya, nah ini sebetulnya nanti disambung ke suplai udara. Ion masuk di sini, ion masuk ke sini, ion keluar lewat bawah. Nah, bahannya bagian silinder dalam dan luar ini harus logam yang baik, penghantar. Ini dibuat menggunakan stainless steel, sedangkan bagian atas ini masih menggunakan nilon, hard nilon. Ini kebetulan kami bubut di teknik mesin ITB. Jadi dibuat sendiri nih ya Pak ya? Iya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3. Bagaimana juga dengan penanganan untuk bahan berbahaya lainnya dan apakah ada yang mengandung unsur radioaktif serta limbah apa yang dihasilkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, charger aerosol ini kan bisa berbahan, jadi charger aerosol ini bisa berbahan menggunakan radioionisasi prinsipnya, bisa juga fotoionisasi atau elektrik.
Nah, kalau menggunakan radioionisasi berarti kita memerlukan material radioaktif, ya, sumber radioaktif, misalnya yang saya sebutkan tadi americium 241. Nah, tentu saja di Indonesia sulit sekali kami mendapatkan americium bahan sumber radioaktif itu. Sudah sebetulnya rencana awal itu kami ingin menggunakan bahan radioaktif untuk chargernya, tapi terkendala di situ untuk mendapatkan bahannya. Nah, sehingga kami putuskan menggunakan berbasis elektrik ionisasinya. Ya, karena ini menggunakan elektrik, ya tidak lagi khawatir tentang radiasi karena kita tidak menggunakan bahan radioaktif. Ya kalau limbah, ya limbah elektronik, maksudnya elektroda, logam dari tungsten dan seterusnya, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Sabarna Baban lagi. Berapa orang penelitinya, Pak? Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ini kami kerjakan di lab fisika itu, promotor saya Pak Miftahul Munir. Untuk pengerjaan ini sebenarnya dibantu satu orang lagi untuk mengerjakan ini, tapi lebih dominan sebetulnya untuk MAM charger ini. Dan jadi secara umum penelitian kami itu tidak hanya di MAM charger dan juga spektrometer mobilitas ion. Ya, di lab itu ada sekitar 5 orang mengerjakan topik masing-masing itu. Nah, ini bagian saya di bagian spektrometer mobilitas ion dan juga charger aerosol. Seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Ya. Izin bertanya, sebenarnya solusi untuk permasalahan apa saja yang ditawarkan melalui studi S3 ini? Tadi kan mungkin untuk kesehatan tadi ya, mungkin ada yang lain, apakah mungkin di pangan, di farmasi, atau chemical yang lain, barangkali ada ini penjelasannya nih. Ya, sebetulnya untuk tujuan utama di disertasi ini, ya, untuk pemanfaatnya spesifik ke pengukuran aerosolnya itu. Jadi memang sebetulnya fokus ke arah itu, tapi jika ingin diaplikasikan hal yang lain juga bisa. Misalnya SMPS ini banyak bisa digunakan untuk tes filter udara misalnya. Nah, filter udara kan sekarang sedang banyak dibutuhkan untuk ya keperluan. Nah, untuk karakterisasi filter udara misalnya efisiensi di ukuran partikel tertentu, nah itu diperlukan SMPS. Seperti itu. Dan SMPS ini salah satu komponennya perlu charger aerosol. Nah, di lab kami juga, di lab CAI itu sudah ada uji filter yang standar, yaitu menggunakan DMA. Jadi bisa. Baik. Berikutnya Pak Gunawan, nih ada 3 pertanyaan, ada banyak pertanyaan. Ini yang berikutnya dari Pak Gunawan ya. Ini apa yang dimaksud dengan spektrometer mobilitas? Apakah berarti mobile spektrometer? Ini ada yang terpotong nih Pak, mobilitas ionnya terpotong. Silakan Pak dijawab. Ya. Jadi maksud dari spektrometer mobilitas ion ini, ya kami membuat alat yang bisa mengukur distribusi mobilitas ion. Jadi ion ini kan bermuatan, sehingga dia
memiliki mobilitas, nilai mobilitas karena dia bergerak di medan listrik. Nah, sebetulnya mobilitas ion ini secara numerik ini bisa kita konversi ke diameter. Jadi misalkan kita dapatkan nilai mobilitas ionnya sekian, nah itu setara dengan diameter berapa. Jadi ukuran fisik diameternya berapa. Kalau ion tadi sekitar 1 sampai 3 nanometer. Sehingga sebetulnya distribusi di sini tidak harus mobilitas ion, tapi juga bisa diameter ion. Sumbu vertikalnya ini terkait konsentrasinya. Jadi yang dimaksud spektrometer ya untuk melihat ini distribusinya. Baik, berikutnya nah ini Pak Gunawan lagi ya. Apa sebenarnya ingin dihasilkan charge aerosol atau benar-benar charger berbasis aerosol? Ini perlu penjelasan. Baik, kembali ke di sini. Baik, SMPS ini menggunakan DMA. Nah, DMA ini mengelompokkan, jadi mengkelompokkan partikel itu berdasarkan mobilitas listrik. Nah karena ini berbasis listrik, artinya partikel itu harus bermuatan untuk bisa diukur. Nah, charger aerosol, yang dimaksud dengan charger aerosol di sini adalah device atau alat yang memberi partikel itu muatan. Jadi misalkan partikel awalnya netral. Ketika kita lewatkan ke charger aerosol, kita harapkan keluarannya di sini partikel itu bermuatan. Nah, sehingga bisa diukur di kemudian. Nah, apakah partikel yang diukur itu selalu netral? Tentu saja tidak. Bisa jadi partikel itu sudah bermuatan awalnya. Tapi jumlah muatan per partikel itu tidak diketahui. Nah, untuk itu tetap harus dilewatkan ke charger aerosol sehingga keluaran di sini partikelnya itu sudah memiliki distribusi yang khas. Jadi distribusi muatan per partikel di sini itu sudah tertentu. Misalnya ini netral, di sini bermuatan positif, bermuatan negatif. Jadi baik masukannya ini partikel netral maupun telah bermuatan yang tidak diketahui jumlah muatannya, itu diharapkan keluaran dari charger aerosol ini memiliki distribusi yang sama. Nah, sehingga setelah melalui di sini, kalau ini ingin dibalik, itu diinversi untuk menentukan distribusi partikel yang diukur itu bisa. Seperti itu. Ya, jadi bisa mengukur ini ukuran ya, ukuran partikel ya. Nah, ini ya mungkin masih rancu nih partikel yang sedang diukur ini aerosolnya ya. Iya, betul, Pak. Ya, makanya ini kan ini aerosol mau kayak apa sih aerosolnya ini? Ini partikelnya bisa macam-macam. Kalau sekarang kan bisa COVID gitu ya. Ya, jadi nah, gitu maksudnya kaitannya ke rasa ini kayaknya pertanyaannya masih agak kurang. Oh iya, ini mungkin partikel yang dimaksud bukan partikel elementer ya, maksudnya partikel partikel aerosol. Ya, yang mungkin berterbangan di udara ini nanti kalau udah ukurannya berapa, katakan kalau konteksnya COVID ya misalkan masker ini melewatkan partikel ukuran segini-segini enggak gitu ya. Ya, betul, Pak. Makanya SMS ini juga bisa digunakan untuk tadi uji filter masker. Ya, uji filter dengan partikel, ini ukurannya dijamin ukuran partikelnya sekian nano gitu ya.
Ya, betul, Pak. Nah, nggak boleh ini yang lebih besar atau ini pokoknya yang mirip-mirip ukuran COVID. Nah, ini partikelnya ini gitu ya, mungkin gitu ya, Pak. Baik, berikutnya ini bagaimana mekanisme aerosol bermuatan listrik dapat mempengaruhi mood seseorang. Nah ini, Pak, ini pertanyaan nih, aerosol kan Ya, ini itu sebetulnya partikel di udara. lebih Kalau mood seseorang ini kan partikel di udara terhirup oleh manusia gitu ya. sebetulnya itu memang bukan bagian dari penelitian kami, tapi itu ditemukan di artikel, mungkin bisa dibaca lebih atau dicari lebih lanjut di sini ya. Oh ya, ini ada ionis Oh, ini linknya kurang besar. Nah, mungkin dibesarin aja nih, Pak. ya mungkin bisa dicari di scientific review itu Ya. bagaimana Oh, ini pertanyaannya ya konteksnya ke mempengaruhi sini mood. ya. Oke. Nah, Mungkin statistik kali ya analisisnya. baik. Oke. Silakan nih Pak Gunawan mencari ini referensi yang ada di slide. Oh, ini nggak ada di slide ini ya. Ini halaman kontak ke Pak Casmika aja gitu ya. Berikutnya konsentrasi muatan atau ionisasi berapakah yang umum dikehendaki pada aerosol ini? Studi ini menghasilkan kadar ionisasi berapa banyak, duty cycle berapa besar yang direkomendasikan digunakan pada studi ini? Wah, ini pertanyaannya banyak. Terkait konsentrasi ya, konsentrasi jadi konsentrasi ion yang dihasilkan itu sekitar 2,45 kali 10⁻⁶ cm per cm kubik. Sedangkan, nah sebetulnya untuk konsentrasi ion ini sebaiknya memang sebesar-besar mungkin, karena kalau kita lihat diagram di sini, partikel yang diukur ini kan harus berinteraksi dengan ion. Nah, dengan partikel misalnya ada 1000, ya kira-kira kita perlu lebih banyak lagi ionnya. Jadi ada yang menyarankan sekitar 100 kali lipat dari jumlah partikel yang diukur. Misalnya ada 100 partikel, ya kira-kira konsentrasi ion yang diperlukan itu ada 10.000. Nah, yang kami hasilkan di penelitian ini di sekitar 10⁻⁶ ordenya per cm kubik. Sedangkan untuk keperluan filter tadi, misalnya untuk uji filter atau apa, kita memang di sini konsentrasi partikelnya ya sekitar ordo 4 juga, 10⁻⁴ atau 10⁻3. Kalau 10⁻3 misalnya 1000 partikel. Tentu perlu lebih banyak. Semakin banyak partikel, pengukuran di sini pasti semakin tinggi resolusinya. Artinya perlu konsentrasi yang lebih tinggi juga untuk ion ya, konsentrasi. Lalu untuk duty cycle-nya, nah ini sangat spesifik sebetulnya. Jadi tiap charger kan memang berbeda-beda ya ininya. Ada yang mengontrolnya menggunakan dari sisi HV-nya sendiri langsung bentuk sinyalnya, ada yang mengontrol
dari ukuran chambernya. Nah, kalau untuk di penelitian ini, untuk aplikasi charger aerosol, untuk keperluan SMPS tadi, kita memang yang diperlukan itu adalah jumlah konsentrasi ion yang seimbang antara ion positif maupun ion negatif. Sehingga kalau dicari nilai yang optimum, duty cycle-nya ya di bagian sini, yang resolusinya rasio ionnya 1. Jadi bisa 20:20, 30:30. Ternyata masih setara lah antara duty cycle yang positif dan negatif. Nah ini untuk keperluan tadi ya, untuk keperluan SMPS kita perlu rasio ion yang seimbang misalnya. Tapi untuk keperluan lain, misalnya ingin mengamati lebih ke simetri distribusi ion, distribusi muatan per partikelnya, itu bisa dicek di rasio ion yang berbeda-beda. Ya, kira-kira seperti itulah, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Ini juga ada banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, charger aerosol itu biasanya kalau di dunia industri atau di dunia medis, pemakaiannya seperti apa? Silakan, Pak. Ya baik, kalau di dunia industri mungkin ionizer itu bisa digunakan di bagian misalnya untuk untuk membuat misalnya sebelum polusi itu dibuang ke udara gitu ya. Jadi dilewatkan dulu ke misalnya pemberi muatan sehingga partikel itu mudah terdeposisi. Jadi polusinya bisa berkurang. Kalau di dunia industri mungkin seperti itu. Kalau di dunia kesehatan mungkin yang seperti tadi dijelaskan ya, berkaitan dengan ya untuk sterilisasi udara di ruangan misalnya. Seperti Baik. itu, Pak. Baik, nomor 2, pada persamaan halaman 13, parameter ada Q, laju produksi ion, alfa, laju rekomendasi ion, omega faktor kehilangan ion karena interaksi ion dinding. Itu dapat dari mana ya Pak? Apakah ada tabelnya untuk masing-masing zat tertentu? Wah, ini ada yang penasaran ini Pak Ferry ini. Baik, terima kasih untuk di model ini. Rumusan awalnya di sini. Tapi saat kita analisis, maksudnya saat kita ingin cari tahu karakteristik ion, kita ukur tanpa ada partikel yang masuk. Artinya yang masuk ini udara bersih, tanpa ada partikel aerosol. Nah, sehingga komponen di sini bisa dibuang. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter, Q, alfa, omega, dan tau. Nah, yang kami lakukan itu membandingkan dengan eksperimen. Artinya kita sudah dapatkan data konsentrasi terhadap variasi duty cycle tadi. Mana di variasi konsentrasi, ini kan rasio sebetulnya konsentrasi dibagi konsentrasi. Jadi variasi duty cycle kita sudah dapatkan data konsentrasi, kemudian variasi laju juga kita dapatkan konsentrasi. Nah, sehingga bisa kita lakukan perbandingan. Jadi sebetulnya dihitung berdasarkan diinversi sih Pak. Jadi dibalik dari data eksperimen kemudian dibandingkan dengan model dibalik. Nah, tapi karena di sini parameternya cukup banyak, ada alfa, ada Q, ada omega.
Nah, yang alfa ini kami ambil dari referensi, jadi banyak juga artikel yang menggunakan nilai alfa yang sama gitu, berdasarkan referensi. Jadi kami juga menggunakan referensi itu. Jadi nilai radio rekombinasi ion-ionnya kita ambil dari referensi. Kemudian tau sama omega ini bisa kita satukan. Nah, ini kan konstanta, nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, sehingga ada dua variabel yang tidak diketahui. Nah, dua variabel yang tidak diketahui ini kita cari berdasarkan data eksperimen, dibandingkan. Sehingga kita dapatkan nilai hasil fit dengan model itu kita dapatkan Ki dan omega. Omega aksen ini sebetulnya omega ditambah sepertau tadi. Jadi gabungan. Nah, ini kuadrannya. Oke. Ini omega sama dengan 7,8. Seperti itu, Pak. Baik, nomor 3. Pada pengukuran partikel-partikel untuk di clean room di pabrik obat, ruang ruang OK rumah sakit, pabrik makanan digunakan partikel counter, salah satunya merek Med One. Bagaimana garis besar cara kerjanya, Pak? Terima kasih. Mohon maaf, Pak, tadi pertanyaan seperti apa? Ini pada pengukuran partikel-partikel untuk di clean room. Oh, Ini kan iya. mungkin di pabrik obat, di rumah sakit, pabrik Iya. makanan, digunakan partikel counter. Ini ada merek ini, Med One. Ada pertanyaan, ada yang penasaran nih kalau alat itu kira-kira cara kerjanya bagaimana? Kemungkinan partikel counternya berbasis optik. Saya belum tahu sih yang merek tadi itu seperti apa. Tapi kalau dia berbasis optik, secara umum kinerjanya mengukur hamburan cahaya dari partikel. Jadi misalkan di sini saya punya laser, kita tembakan, kemudian tentunya di sisi lain, entah di sudut berapa gitu ya. Misalnya di sini kita ada detektor. Jadi ketika ada partikel lewat di sini, maka partikel ini akan menghamburkan cahaya. Nah, hamburan cahaya ini akan ditangkap detektor. Nah, sehingga nanti sinyal keluaran detektor ini adalah pulsa. Nah, misalnya pulsa ini ya tentunya mewakili intensitas hamburan cahaya. Saat lewat kan jadi intensitas hamburannya ada. Saat tidak ada partikel tentu saja intensitasnya rendah. Nah, ini jumlah pulsa-pulsanya ini ya bisa mewakili jumlah partikel yang melewati laser. Artinya kita bisa menghitung berapa partikel yang lewat. Nah, dan uniknya di sini tinggi dari pulsa-pulsa ini juga bisa mewakili ukuran dari partikelnya. Jadi partikel yang besar intensitas hamburannya bisa lebih besar. Tentunya ada persamaannya. Misalnya menggunakan model Mi scattering, yaitu berarti ya, dia ada hubungan antara diameter partikel dengan intensitas hamburannya. Seperti itu. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi. Distribusi muatan listrik atau ionisasi berjenis apakah yang didapat dari studi ini? Kontinukah, diskritkah, normalkah, atau eksponensialkah? Ya, distribusi muatan listriknya
distribusi muatan listriknya diskrit, jadi partikel bisa membawa misalnya 1 muatan, 2 muatan, 3 muatan, 4 muatan, dan seterusnya. Nah, untuk distribusinya ya distribusinya bisa dimodelkan. Nah, di sini ada model pemuatan partikel. Jadi bagaimana ion itu bisa berinteraksi dengan partikel misalnya. Jadi kalau partikel ionnya ini masih jauh, dia difusi. Jadi setelah memasuki daerah tertentu yang kita sebut limiting sphere ini, maka interaksi antara partikel dan ion ini lebih ke molekular transport. Jadi dia bisa menempel ke partikel sehingga partikel menjadi bermuatan. Nah, distribusinya seperti ini. F ini ya jumlah partikel yang membawa P muatan, jumlahnya ada sebanyak FP gitu. Jadi distribusinya, saya gambarannya tidak ada di sini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti distribusi Boltzmann ya. Tentunya muatan 0 misalnya di sini, muatan +1 kira-kira jumlahnya ada di sini, +2 dan seterusnya. Tapi ini nilainya diskrit ya. Jadi +0, +1, +2 dan seterusnya. -1 artinya dia membawa muatan negatif 1, muatan 1E gitu ya. 1E, -2E, 2E dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Arsat Bintang. Jika aerosol pada awalnya diberi muatan untuk mengkonsentrasikan partikel yang bermuatan, berarti jika semakin besar volume massa jenis aerosol tersebut butuh alat dan listrik yang lebih besar. Dalam artian pemberi muatan listrik agar aerosol itu bermuatan. Ya, ini Ibu, tidak ada pertanyaan ini. Atau ada komentar nih dari Pak? Iya betul Pak. Jadi semakin besar konsentrasi aerosolnya, ya kita perlu semakin banyak juga konsentrasi ionnya. Seperti yang tadi saya katakan, ada referensi yang mengatakan kira-kira harus lebih banyak lagi, misalnya 100 kali lipat lebih banyak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Apa beda aerosol dengan airborne? Ya, airborne ya aerosol juga sebetulnya. Enggak ada apa karakteristik yang membedakan aerosol dengan airborne. Kalau aerosol kan mungkin secara umum ya, bahasa secara umum. Jadi kalau airborne mungkin banyak dipakai di studi penyebaran partikel, misalnya penyebaran bakteri, virus, misalnya menumpang di aerosol. Nah, itu kan penyebaran melalui airborne. Baik. Berikutnya dari Pak Arsat Bintang lagi. Jika diasumsikan, mungkin tadi lanjut dari komentar tadi kali ya, ini di pertanyaan ini. Jika diasumsikan besar daya yang dihasilkan dengan perhitungan peer-to-peer, artinya penerapan energi ini mutu dan kualitasnya apa bisa diterapkan di area industri atau area lingkungan yang banyak mengandung buangan aerosol atau gas buang. Lifetime untuk daya dan umur yang dihasilkan apa ada perbandingan yang lebih efisien dari energi terbarukan lainnya? Mohon penjelasannya. Sebetulnya saya kurang
memahami dari pertanyaan, tapi mungkin kaitannya dengan apakah yang tadi ya, yang optical particle counter tadi bisa digunakan untuk konsentrasi yang tinggi ya. Jadi kalau tadi kan aplikasi clean Ya, room, kalau ya betul. Untuk yang tadi pertanyaan sebelumnya tadi, kalau terus kemudian konteksnya dengan energi gimana nih? Daya yang besar atau energi. Soalnya ini ada konteks energi terbarukan lainnya. energi terbarukan. Maksudnya diaplikasikan Di area industri atau area lingkungan yang banyak mengandung buangan aerosol atau gas buang. Lifetime untuk daya dan umur yang dihasilkan, apakah ada perbandingan lebih efisien? Ini mungkin gas, atau nih gas buang yang untuk energi terbarukan. Mungkin ada penjelasan ini dari Pak Arsyad. Silakan kalau mau ada penjelasan tambahannya nih Pak, langsung disampaikan aja. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Gunawan Cahyadi lagi ya, tadi dikatakan studi S3 ini lebih fokus pada perancangan modul penguatan listriknya. Bisakah di-share diagram blok, diagram sirkuit, dan diagram alir cara kerjanya kah? yang terkait MHM charger tadi ya. Jadi yang digunakan di sini tuh MHM charger yang MHM ionizer yang sudah modul jadi. Artinya sudah ada HV bawaannya. Jadi ini HV bawaan dari MHM-nya. Tapi supply-nya ini kita modifikasi. Jadi supply-nya di on dan off kan. Nah, di sini transistor biasa. Kemudian di pull up. Ini op-amp, PWM dari microcontroller untuk mengatur on off supply di sini seperti itu. Ya. Untuk lebih jelasnya, karena ini yang MHM charger ini sudah kami publikasikan, nanti bisa dicek di sini di apa? Ini performance. Oh ya, silakan Pak Gunawan dicek tuh di Untuk penjelasan lebih penjelasan lebih lanjutnya ya. Aerosol Science and Technology. Nah, ini 2022, oh, masih baru. Baik. Berikutnya, apakah studi ini memanfaatkan juga ini masih ada pertanyaan terlewat ya. Pengaruh konstanta Boltzmann pada studi ini. Ini pakai konstanta ini enggak nih Pak? pengaruh konstanta Boltzmann. Ya, adakah kaitan atau menggunakan konstanta ini enggak dalam studi ini? Ya, di perhitungan misalnya koefisien difusi, tentu ini rumusannya ada konstanta Boltzmann ya. Oke. Baik. Rumusannya mungkin tidak saya tampilkan di sini. Baik. Berikutnya, apakah studi ini memanfaatkan juga model atom Niels Bohr, Rutherford, Schrödinger, Brownian motion, dan sejenisnya lah dengan mekanika kuantum? Tidak ke arah situ sih. Maksudnya penelitian kami ini lebih ke kebanyakan eksperimennya. Adapun model ya kami gunakan untuk penjelasan sebetulnya, menjelaskan apa yang data yang kami dapat itu kenapa seperti itu.
Nah, Baik. paling model yang kami gunakan terkait model chargingnya misalnya. Nah, ini menggunakan modelnya Fu dan kawan-kawan. Baik. Berikutnya dari Pak Tandi. Tadi dikatakan bahwa ion itu mudah terdeposisi. Mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah ion yang sudah terikat pada suatu partikel, benda padat, misalnya lumpur, batu kapur, batu gunung air, dapat terlepas dengan adanya panas, medan listrik, dan sebagainya? Terkait ion yang mudah terdifusi, kaitannya dengan di eksperimen ini kan kita menggunakan ada transport alirannya ya. Jadi dari keluaran ion yang keluar dari sini tentunya ini melalui pipa. Misalnya menggunakan ion counter juga. Di sini melalui pipa masuk ke sini. Jadi semuanya melewati pipa dan di perjalanan bukan hanya di pipa sebetulnya ion itu juga bisa menempel di dinding di dalam chamber ini juga di dalam. Nah, karena dia bermuatan tentu ada efek kolom juga dengan dinding. Jadi lebih mudah terdeposisi dibandingkan partikel netral karena kalau partikel netral kan interaksinya hanya ya interaksinya cukup lemah antara dinding dan partikel misalnya. Tapi kalau ada muatan di situ berarti ada kontribusi elektrik juga, gaya elektrik juga di situ. Nah, itu terkait partikel ion yang mudah terdeposisi. Lalu satunya apa, Pak? Ini tadi ion yang sudah terikat pada subpartikel atau benda padat, misalkan lumpur, batu kapur, batu gunung, air, apakah dapat terlepas dengan adanya panas atau medan listrik dan sebagainya? Nah, untuk hal itu sebetulnya saya tidak begitu tahu. Maksudnya bacaan juga mungkin tidak terlalu banyak ke arah situ. Tapi saya pernah, misalnya ada ini ya batu, saya lupa batu apa gitu. Kemudian dipanasi, ini konon misalnya batu ini diklaim bisa memproduksi ion misalnya. Jadi batunya itu dipajang di ruangan misalnya. Ya klaimnya batu itu akan memproduksi ion ketika dipanaskan. Tapi setelah diukur ion yang diproduksi itu hampir tidak ada. Jadi kalau secara spesifik ke aplikasi itu saya kurang paham terkait itu. Tapi Oh, saya jadi kalaupun ingat ini Pak, ya, ini mungkin apa itu kan untuk penangkap debu ya ini ya mungkin apa kaitannya itu kan ada apa itu namanya ISP ya atau apa itu. Jadi itu kan partikel-partikel debu itu kan terus sepertinya diberi muatan ya terus kemudian berdasarkan karakteristik muatannya itu kemudian dia bisa ditangkap ya, iya betul presipitator ya ya presipitator. elektrostatik precipitator gitu. Jadi sepertinya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tadi itu ke arah sana gitu ya. Jadi ada partikel dilewatkan, terus kemudian diberi muatan, terus ditangkap sehingga tidak lewat. Ya. Artinya misalkan apakah debu dan yang lain-lainnya itu tidak keluar dari atau mencemari lingkungan barangkali seperti itu. Iya betul Pak. Iya ya. Itu. Jadi chatbox-nya sudah habis pertanyaannya Pak.
Terus jamnya juga 17.16 ya, ini kita bulan puasa, jadi selesainya lebih cepat ya, ini lebih cepat 14 menit nih saya pikir. Kita harus akhiri acara ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih pada Pak Jasmika Saputra ya yang sudah menyampaikan materi penelitian S3-nya tentang pengembangan spektrometer. Ini luar biasa untuk mengukur partikel-partikel ukurannya tidak nampak ya, ukuran sangat kecil. Terima kasih Pak Jasmika. Baik, Pak. Terima kasih. Menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Terima kasih juga Pak Wijan sudah menyampaikan sistem sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang masih bergabung pada acara webinar BKTF sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Edi, Pak Paul, dan Pak Pramadi. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya maaf, ini bukan minggu depan ya, besok sore Besok. ini ada Ya, lagi. besok sore kan Pak Edi? Iya, besok sore Iya, ada. saya Maaf. juga. Terima kasih agak Pak bingung tadi. Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, Terima mohon maaf. kasih, Pak Salah Jasmika. jam Rabu ini, Pak. Assalamualaikum. Ya, Terima sampai kasih, Pak besok Paul. sore. Sampai jumpa besok. Sampai Iya, jumpa besok besok ya sore Pak. ada. Ya, Pak. Izin ya Pak ya. Ya, izin, Mohon Pak. izin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih, Pak Wahidin, maaf. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Sampai besok ya. Ya, Pak.